Siapa yang tak kenal dengan tokoh nyentrik yang satu ini? Ia benar sekali, Ganjar Pranowo SH. MIP. Ia merupakan seorang gubernur Jawa Tengah yang sudah menjabat 2 kali periode. Lalu bagaimana kehidupan masa kecil Bapak Ganjar sampai bisa menjadi seorang gubernur yang disayang masyarakatnya? Berikut penjelasannya lebih detail mengenai Bapak Ganjar Pranowo. Profil Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga yang sederhana pada tanggal 28 Oktober tahun 1968 lalu di Desa Lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Pergantian nama ini terjadi karena rasa ketakutan dari orang tua Ganjar, apabila nama Sungkowo tetap maka sang anak kelak selalu berkubang dengan kesialan dan kesusahan. Ayah Ganjar bernama S. Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni. Ganjar merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Nama-nama saudaranya yaitu Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar sendiri berprofesi sebagai polisi dan juga sempat ditugaskan mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta. Sedari kecil, Ganjar sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Hal itu terbukti saat Ganjar sekolah dasar, beliau selalu terpilih menjadi ketua kelas. Saat akan memasuki SMP, keluarganya pindah ke Kutoarjo mengikuti tempat di mana ayahnya ditugaskan. Ganjar melanjutkan studinya di SMA Bob Kris 1 Yogyakarta. Di SMA beliau aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan atau Dewan Ambalan. Saat akan lulus SMA tahun 1980, ayahnya pensiun dari kedinasan di Polri. Untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya membuka warung kelontong. Sementara Ganjar juga pernah merasakan berjualan bensin di pinggir jalan. Setelah kelulusan SMA tiba, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Di kampus, beliau bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Selama masa kuliah, Ganjar mengaku pernah mengambil cuti kuliah selama 2 semester. Hal ini lantaran ia tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar mengakui jika ia memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ganjar pernah turut andil mendemo rektor UGM periode tahun 1986 sampai tahun 1990, yaitu Kusnadi Harja Sumantri. Pada tahun 1994 Ganjar bertemu dengan Siti Atikoh Supriyanti ketika sedang KKN di Temanggung, Jawa Tengah. Atikoh merupakan seorang anak dari tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah. Menariknya dari hubungan mereka berdua adalah Ganjar Pranowo memiliki latar belakang GMNI dan PDI sedangkan Atikoh memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan PPP. Keduanya menikah pada tahun 1999 dan memiliki 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Zinedin lahir pada tahun 2003 dan kini sudah bersekolah di SMA N3 Semarang, Jawa Tengah. Awal karir Ganjar Pranowo. Seusai Ganjar Pranowo lulus dari Fakultas Hukum UGM, ia bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakarsa. Ganjar juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Ganjar aktif di GMNI dan mengagumi sosok Soekarno, dan Ganjar merupakan simpatisan PDI. Pada tahun 1996, PDI memiliki konflik internal antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno. Ganjar berada di kubu Megawati, meskipun pada kenyataannya ayah Ganjar merupakan seorang polisi dan kakaknya merupakan seorang hakim yang mana oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Dan pada akhirnya Ganjar memilih berkarir politik melalui partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Ganjar Pranowo, Ketua Umum Kagama. Pada November tahun 2014,
tepatnya Kongres Kagama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada di Kendari, Ganjar terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai Ketua Umum Kagama atau Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada periode 2014 sampai 2019. Ganjar terpilih seusai melakukan musyawarah mufakat bersama 3 calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang merupakan Ketua Umum Kagama periode 2009 sampai 2014, Budi Karya Sumadi yang merupakan Ketua Pemda Kagama DKI Jakarta, dan juga Usman Rianse yang merupakan Pemda Kagama Sulawesi Tenggara. Musyawarah tersebut bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu, tanggal 8 November tahun 2014. Setelah terpilih, Ganjar Pranowo memberikan sambutannya yang menyatakan bahwa program kerja Kagama janganlah sampai melupakan nilai-nilai dari perjuangan, kerakyatan dan kebangsaan yang sudah diajarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Program yang akan dijalankan oleh Ganjar Pranowo salah satunya adalah menjalin sinergi dengan pengurus daerah sehingga terbangun guyub rukun antar anggota Kagama. Ganjar juga menambahkan bahwa jalinan komunikasi antar anggota Kagama dapat dilakukan secara fisik maupun virtual. Ganjar Pranowo, anggota DPR RI. Ganjar Pranowo pada awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilihan umum tahun 2004. Tetapi Ganjar menerima tugas sebagai pengganti antar waktu atau PAU untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, yaitu Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi Duta Besar untuk Korea Selatan. Ketika menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi 4 yang turut mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan. Tak hanya itu, Ganjar juga pernah ditempatkan pada Pansus atau Panitia Khusus RUU Partai Politik sebagai Ketua Panitia Khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan juga Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI. Pada periode kedua sebagai anggota DPR RI, Ganjar ditempatkan pada Komisi 2 yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria. Ganjar Pranowo mulai dikenal oleh publik saat menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Senturi sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Ganjar Pranowo merupakan mahasiswa pascasarjana di FISIP UI sejak tahun 2009, akan tetapi terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI. Meskipun menjadi anggota DPR RI memiliki kesibukan yang cukup padat, tetapi Ganjar melanjutkan studinya sampai mampu menyelesaikan studi pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Profil saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Pada tahun 2013 Ganjar Pranowo maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menggandeng Heru Sujatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar dan Heru dikenal dengan jargon, boten korupsi boten ngapusi, yang artinya tidak korupsi tidak membohongi. Keduanya menjadi pemenang dengan perolehan suara mencapai 48,82%. Pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2013 pelantikan Ganjar Pranowo dan Heru sebagai gubernur. Pelantikannya dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi bertempat di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Ganjar Pranowo kembali maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Kali ini Ganjar menggandeng Taj Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dari fraksi PPP dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Kemenangan kembali berpihak pada Ganjar dengan perolehan suara 58,78% dengan perolehan 10.362.694 suara. Ganjar Pranowo dan Taj Yassin Maimun resmi menjadi Gubernur Jawa Tengah 2018 sampai 2023. Dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo semasa menjadi Gubernur Jawa Tengah, seperti halnya
1. Inspeksi mendadak di Jembatan Timbang. Ganjar menyita perhatian publik saat dirinya mengeluarkan kemarahan pada petugas Dishub yang melakukan inspeksi mendadak di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang. Kejadian itu terjadi pada tanggal 27 April tahun 2014. Ganjar melihat langsung beberapa kernet memberikan uang mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60.000 kepada petugas. Dengan menemukan praktik pungutan liar di Subah, dengan diikutinya kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei tahun 2014. Namun, kebijakan ini menyebabkan Jawa Tengah nantinya kehilangan pendapatan sebesar Rp10,118 miliar seperti yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk tahun 2014. Salah seorang pimpinan komisi DPRD setempat, Alwin Basri mengatakan bahwa kebijakan tersebut malah menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang. 2. Twitter. Ganjar memanfaatkan sosial media Twitter untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini dilakukan Ganjar sejak sebelum menjadi gubernur sampai saat ini menjadi gubernur. Dalam pelantikan pejabat kepala daerah, Ganjar meminta agar para pejabat aktif di akun sosial media agar dapat secara cepat menerima komplain dari warga dan dapat menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Bagi Ganjar, melalui sosial media dirinya bisa mendengarkan masukan, kritikan bahkan protes dari masyarakat yang tidak suka dalam kebijakan yang dibuat. 3. Kasus sengketa semen Indonesia. Ganjar dianggap kurang komunikatif dalam menanggapi kasus sengketa semen Indonesia dengan warga Rembang. Sejak tahun 2015 penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa. Gugatan warga Kadeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung pada tanggal 2 Agustus tahun 2016 mengeluarkan putusan peninjauan kembali yang membatalkan surat keputusan tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah Pegunungan Kendeng. Pada tanggal 9 November tahun 2016 Ganjar mengeluarkan adendum atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gresik Terbuka menjadi PT Semen Indonesia Terbuka. Menurut Ganjar pengadilan belum memberikan penjelasan terkait keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik semen Indonesia diteruskan karena tidak ada perintah penutupan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya menyebut bahwa Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah mempermainkan hukum demi kepentingan industri. Walhi Nur Hayati selaku Direktur Eksekutif mengatakan bahwa Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat dan menghormati hukum. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang dengan klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa untuk komen siapa yang akan kita review selanjutnya.